Dan gawatnya lagi di Indonesia ini saudara, ada pejabat pengen anaknya jadi presiden atau wakil presiden, undang-undang nggak boleh karena umurnya belum cukup, jadi robah undang-undangnya. Terus ada jenderal pengen anaknya jadi tentara, syarat jadi tentara tingginya mesti 160 cm, anaknya tingginya cuma 155. Saudara, aturannya yang diubah supaya anaknya masuk. Namanya Jenderal Baliho. Iya, yang dulu foto saya diturun-turunin, beraninya cuma fotonya doang. Sama orangnya nggak berani. Kayak sekarang nih ada satu menteri ini lagi saudara. Dia paksa itu SPBU pom bensin yang bukan Pertamina, dia paksa harus beli bensin dari Pertamina. Nah, akhirnya apa? Menteri paksa. Nah, gara-gara dipaksa, saudara, pom bensin tadi milih tutup. Ya kalau begitu kami tutup aja. Akhirnya ribuan pekerja di PHK, saudara. Apa maksa orang? Nah, sekarang akhirnya dirubah. Apa dia bilang? Ya sudah, kalau sekarang nggak mau pakai Pertamina gara-gara etanol, kita bikin peraturan. Semua pom bensin harus campur dengan etanol. Ini apa? Namanya aja bahlul. Ada lagi anggota DPR diprotes oleh rakyat, gaya hidupnya terlalu hedonis, sudah. Suka apa? Suka pamer-pamer kekayaan. Begitu diprotes, bukannya dia sadar, malah joget-joget. Dia bikin rekaman, dia joget-joget, dia ngeledek masyarakat. Betul? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Rumahnya diserbu rakyat, dijarah. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu terjadi? Kita nggak suka penjarahan dalam hukum Islam haram. Kita nggak boleh menjarah harta orang lain. Kita nggak boleh merusak daripada rumah orang lain. Betul? Tapi kita juga mesti sadar, kenapa ini rakyat marah? Kenapa ada anggota dewan diserbu rumahnya, dijarah hartanya? Karena mereka marah. Anggota-anggota dewan tadi gajinya sudah setinggi langit, kerjanya nggak ada, bikin susah rakyat, ngeledek lagi. Kurang ajar tidak? Nah, jadi kalau mereka disebut rakyat, wajar tidak? Saya katakan wajar bukan berarti halal, bukan. Makanya jadi pejabat yang sopan, jadi pejabat yang ramah, pejabat yang santun. Kalau rakyat sudah marah, sudah nggak bisa dibendung. Mau tentara kayak, mau polisi kayak, mabur. Kalau rakyat sudah marah, pontang-panting mereka, betul? Makanya jadi tentara, jadi polisi, jangan bergaya, jangan sok depan rakyat, main tempeleng orang, main tendang. Hati-hati, kalau rakyat marah, habis Anda semua. Maka itu saya minta tentara, polisi, para pejabat, semua sopan dan santunlah kepada rakyatnya. Betul? Bu, saya mau tanya nih bapak-bapak semua. Kalau tentaranya sopan, senang tidak? Polisinya ramah, senang tidak? Pejabatnya baik, senang tidak? Kalau pejabat TNI, Polri semua baik sama rakyat, kita dukung tidak? Kita bantu tidak? Kita bela tidak? Takbir! Angkat tangan semuanya, takbir! Sallu ala Nabi. Nah, jadi kita amanatkan saudara kepada semua pejabat dari yang bawah sampai yang atas, sopanlah terhadap rakyat dan jangan korupsi. Saya mau tanya nih, korupsi bahaya tidak? Bahaya tidak? Dulu zaman Pak Harto, korupsi bukan nggak ada. Tapi korupsinya di kolong meja, Bu. Korupsinya di kolong meja. Kenapa di kolong meja? Karena masih ada rasa malu. Jadi korupsinya nggak banyak. Nah, sehingga apa? Pembangunan tetap jalan, pajak-pajak tetap rendah, saudara. Kenapa? Karena nggak banyak yang korupsi. Nah, begitu kita reformasi tahun 98, korupsinya naik pangkat. Yang tadinya di kolong meja, sekarang korupsinya di atas meja. Korupsinya naik di atas meja. Artinya apa? Makhluknya mulai hilang. Akibatnya apa? Reformasi menjadi repot nasi. Nah, kenapa? Karena banyak pabrik gulung tikar, banyak orang di PHK. Akhirnya bergantilah 2014
Selama 10 tahun kita dipimpin tuh presiden. Siapa tuh namanya itu kemarin? Udah lu jangan nyebut-nyebut nama. Tapi yang disebut benar. 10 tahun apa yang terjadi saudara? Zaman Pak Harto korupsi di kolong meja. Reformasi korupsi di atas meja. Zaman yang kemarin korupsi sama meja-mejanya di bawah hari semua. Kacau tidak? Ayo saya tanya, jawab yang jujur. Kacau tidak? Kacau tidak? Kondisi semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau perbaiki? Biarkan atau kita ubah? Siap berjuang? Akbar. Ada yang bertanya, Habib bagaimana cara rubahnya? Simple, revolusi akhlak. Revolusi akhlak kita perbaiki. Orang yang korupsi nggak punya akhlak, saudara, nggak punya akhlak mereka. Orang yang jadi pejabat mau jahat, nggak sopan kepada rakyatnya, tidak punya akhlak, saudara. Dan gawatnya lagi di Indonesia ini, saudara, ada pejabat pengen anaknya jadi presiden atau wakil presiden. Undang-undang nggak boleh karena umurnya belum cukup, jadi robah undang-undangnya. Terus ada jenderal pengen anaknya jadi tentara. Syarat jadi tentara tingginya mesti 160 cm, anaknya tingginya cuma 155. Saudara, aturannya yang diubah supaya anaknya masuk. Udah anak pendek aja, pakai aturan yang diubah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini yang terjadi, saudara. Banyak pejabat model begitu tuh nggak punya akhlak. Saudara, orang kalau anaknya sudah tidak memenuhi kriteria, nggak usah. Anaknya kan bisa jadi dokter, saudara, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pejabat yang lain. Kenapa undang-undang dua kodok? Oh, anak saya ini mau jadi tentara, nurunin saya, tapi tingginya nggak cukup. Coba aturannya. Dirobah itu jenderal, namanya Jenderal Baliho. Kenal gak? Tahu? Iya, yang dulu foto saya diturun-turunin, beraninya cuma fotonya doang. Sama orangnya nggak berani. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Begitu juga wapres, saudara. Oh, mestinya umurnya genap 40 tahun baru boleh. Tapi dia ngebet dengan anaknya jadi. Dirubah peraturannya, saudara. Udah 35 tahun aja nggak apa-apa. Saudara, nggak boleh kita ubah undang-undang hanya untuk kepentingan keluarga. Kayak sekarang nih ada satu menteri ini lagi, saudara. Dia paksa itu SPBU pom bensin yang bukan Pertamina, dia paksa harus beli bensin dari Pertamina, saudara. Nah yang swasta ini bilang kami sudah impor bensin bagus dari luar, kami nggak mau beli dari Pertamina. Pertamina tanya kenapa nggak mau? Karena Pertamina bensinnya dipakein etanol. Etanol itu bisa merusak mesin. Saya mau jaga supaya pelanggan saya mobil dan motornya nggak rusak, saudara. Nah, akhirnya apa? Menteri paksa. Nah, gara-gara dipaksa, saudara, pom bensin tadi milih tutup. Ya kalau begitu kami tutup aja. Akhirnya ribuan pekerja di PHK, saudara. Apa maksa orang? Nah, sekarang akhirnya dirubah. Apa dia bilang? Ya sudah, kalau sekarang nggak mau pakai Pertamina gara-gara etanol, kita bikin peraturan semua pom bensin harus campur dengan etanol. Ini apa? Kok dia mau rusak mesin orang? Dia memaksa orang, dia memonopoli. Menteri begini pecat, nih merusak negara, bikin malu di dunia, betul? Namanya aja Bahlul. Bahlul, namanya siapa? Tahu Bahlul apa Bahlul? Tahu Bahlul? Namanya aja Bahlul, makanya namain anak yang benar. Ada orang namain anak sulit, ya udah hidupnya susah terus. Jangan namain anak yang bagus, betul? Namain anak yang artinya bagus, nggak apa-apa. Mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Sunda boleh, mau pakai bahasa Jawa boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh. Yang penting artinya bagus, saudara. Ada orang namanya Budi, ada orang namanya bagus, ada orang namanya bahagia, bagus. Ada orang dikasih nama sedih, seumur hidup sedih melulu. Nah, makanya ngasih nama anak hati-hati, Bu. Ada lagi orang, saudara, mau ngasih anak pakai Al-Quran, main tunjuk aja. Begitu lihat dia tunjuk, begitu ditunjuk, saudara, namanya Sair.
Dia kasih nama Sair. Sair itu nama neraka. Bukan syair, bukan sair. Sudah ada lagi yang lebih gawat. Begitu dia tunjuk, saudara, Dajjal, dikasih nama Dajjal tuh anak. Jangan nama yang bagus, tanya ajengan, tanya kiai, tanya ulama, nanti diberikan nama-nama yang bagus. Insya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini paham tidak?